Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya dengan membahas mengenai tema kita pada hari ini. Dan juga buat pemirsa, untuk mendapatkan informasi bisa didapatkan di Facebook, Instagram, dan juga YouTube @TVRI Bengkulu. Dan juga buat pemirsa juga yang ingin menanyakan mengenai tema kita pada hari ini, bisa WhatsApp interaktif kita di 0811 101 3210. Dan hari ini kita juga akan mengangkat tema yaitu kelelahan mata saat bekerja. Dan untuk itu kita akan membahas bersama dengan pakarnya. Tentunya hari ini kita sudah kehadiran Dr. Rizkyanti Anggraini MKK. Halo dokter. Halo Mbak Viva. Baik, dan juga kita sudah kehadiran Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Halo Viva. Luar biasa tentunya hari ini kita akan membahas mengenai kelelahan mata saat bekerja dokter. Tapi sebelum itu aku mau menanyakan dulu bersama Dr. Naomi nih mengenai kelelahan mata itu seperti apa sih dok? Jadi hari ini kita spesial ya Viva, kita bisa menghadirkan narasumber. Benar sekali. Tengah-tengah kesibukannya, izin dokter. Dan ini kita akan membahas tentang kelelahan mata. Kemarin sebenarnya sebelum kami akhirnya mengusulkan tema ini, aku sempat diskusi sama dokter Rizky. Dan kata dokter Rizky memang kondisi kelelahan mata saat bekerja itu banyak kasusnya ya dok ya. Dan banyak juga saya jumpai di vaskes primer gitu, di klinik atau di puskesmas. Jadi kelelahan itu ya seperti definisi lelah ya, jadi perasaan capek gitu ya. Karena mata kita juga punya ambang batas gitu ya. Ada fase di mana mata kita juga akan mengalami yang namanya kelelahan. Nah, seperti apa penyebabnya mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita hari ini. Baik, tentunya kita sudah kehadiran Dokter Rizky ya. Silakan dokter mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi nih mengenai kelelahan mata saat bekerja. Ya, jadi kelelahan mata saat bekerja itu mungkin kita batasi dulu ya Mbak Viva ya. Kalau kelelahan mata itu lebih dikenal dari istilah medisnya itu adalah astenopia gitu. Tapi kalau ditanya faktornya apa, itu faktornya sangat banyak sekali, multifaktor gitu. Nah, yang ingin kita batasi pada hari ini sebenarnya itu adalah digital eye strain. Jadi dia kelelahan mata memang karena penggunaan device digital yang berlebihan gitu ya. Nah, kelelahan mata ini biasanya itu akan menyebabkan beberapa hal yang tidak nyaman, tapi bukan hanya di sekitar mata. Tapi juga di area kepala, area leher gitu ya. Dan memang ini kasusnya cukup banyak ya, kalau di beberapa literatur itu disebutkan 80% pekerja yang menggunakan device digital itu biasanya akan mengalami ini. Dan apalagi sekarang trennya memang hampir semua lini kehidupan kita itu menggunakan digital ya. Hampir semuanya gitu. Jadi memang angka kelelahan mata akibat penggunaan media digital ini akhirnya makin lama makin tinggi. Benar sekali. Baik dokter, silakan untuk bisa menjelaskan. Oh boleh, oke. Ini pointernya. Baik ya, jadi kelelahan mata saat bekerja ini yang ingin saya jelaskan, kita akan batasi dulu ya ruang lingkupnya. Jadi kelelahan mata ini sebenarnya bisa disebut juga sebagai astenopia. Nah, astenopia ini yang akan kita batasi itu adalah saat bekerja atau pada saat kita menggunakan media digital. Nah, nama lainnya juga ketika kita menggunakan media digital ini kita sebut juga sebagai computer vision syndrome. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Jadi gangguan atau kumpulan gejala pada penglihatan kita ya yang disebabkan karena penggunaan device digital gitu ya. Apakah itu komputer, apakah itu gadget dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya seperti yang saya bilang tadi di awal, penyebabnya itu sangat multifaktor ya, sangat banyak sekali. Tetapi mostly atau sebagian besar ya itu biasanya disebabkan karena pencahayaan yang kurang ya, pencahayaan yang kurang. Jadi kalau di ruangan ini pencahayaannya cukup oke gitu ya. Kalau dalam pencahayaan itu kita sebut ukurannya itu dalam lux atau luxmeter. Jadi luxmeter itu atau dosis pencahayaan itu adalah pencahayaan yang kita gunakan dalam setiap kali kita bekerja gitu ya. Nah, untuk masing-masing pekerjaan itu tentu saja pencahayaannya berbeda-beda.
Nah, itu nanti akan saya bagi lagi berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di sana dibagi untuk beberapa jenis pekerjaan yang memang membutuhkan pencahayaan-pencahayaan tertentu. Nah, pencahayaan yang kurang ini akan menyebabkan mata kita bekerja, otot mata kita ya terutama itu akan bekerja lebih ekstra gitu ya. Mengedip, melihat, kemudian memperjelas gitu ya, karena pencahayaan yang kurang. Akhirnya apa? Akhirnya karena otot mata yang digunakan secara berlebihan itu nanti lama-kelamaan akan menyebabkan kelelahan. Lalu glare pada layar atau silau pada layar. Mungkin kita sering sekali melihat kalau misalnya kita menggunakan handphone di yang remang-remang ya, kondisi remang-remang itu biasanya kita akan menambah pencahayaan. Tapi kita pasti sering merasakan ketika lama-lama digunakan maka nanti mata kita pasti tidak akan nyaman ya. Lalu jarak lihat mata dengan objek yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya terlalu jauh atau terlalu dekat itu akan sangat mempengaruhi daya akomodasi mata. Nah, daya akomodasi itu mata itu apa sih sebenarnya? Itu kemampuan mata kita untuk menyesuaikan titik objeknya supaya jatuh bayangan itu tepat di retina. Nah, itu membutuhkan apa? Membutuhkan seperti yang saya bilang tadi, otot-otot siliar atau otot-otot di sekitar mata. Kemudian posisi duduk yang buruk gitu ya. Misalnya kalau kita sering main gadget itu sering begini menyender gitu ya, atau kepala kita teleng sana, teleng sini gitu. Itu akan sangat mempengaruhi fokus mata kita pada objek yang kita baca atau yang kita lihat. Nah, itu juga nanti lama-kelamaan akan menyebabkan kelelahan pada mata kita gitu ya. Lalu gangguan visus yang tidak terkoreksi. Gangguan visus maksudnya apa, Dok? Gangguan visus itu maksudnya gangguan mata kita misalnya ada yang sudah minus gitu ya, ada yang silindris tapi tidak pernah diperbaiki, tidak pernah menggunakan seperti saya saat ini ya, menggunakan kacamata untuk memastikan bahwa bayangan itu bisa jatuh di retina. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi. Jadi sudahlah pencahayaannya kurang, silau pada layar, jarak lihat mata dengan objeknya tidak tepat, lalu posisi duduk yang buruk, serta gangguan visus yang tidak terkoreksi, semuanya ada pada kita, maka kombinasi dari semua hal ini akan menyebabkan kelelahan pada mata. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi ya, kalau dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, jadi semua, kalau di kedokteran kerja itu ada istilahnya bahaya potensial. Semua bahaya potensial itu punya nilai ambang batas. Ya, nilai ambang batas itu maksudnya apa? Nilai ambang batas itu berapa sih minimal yang boleh kita terpapar gitu ya. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang ada di sini, misalnya pemasangan-pemasangan yang halus gitu ya, pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus, pemeriksaan yang halus, penyemiran, misalnya ya, pekerjaan kayu yang halus, ukir-mengukir, itu butuh pencahayaan setidak-tidaknya 500 sampai 1000 lux. Artinya apa? Harus dengan kondisi pencahayaan yang cukup, sehingga mata kita tidak memerlukan akomodasi yang terlalu berat, akhirnya yang menyebabkan pada kelelahan mata. Nah, ini semuanya diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti dokter yang harus menjahit, misalnya dokter bedah gitu ya, harus menjahit itu lightingnya harus tepat. Lightingnya harus cukup. Untuk pekerjaan mengetik, membuat surat, itu juga lightingnya harus cukup. Karena memang berkenaan dengan gangguan atau gangguan kesehatan mata, gitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih seperti yang saya bilang tadi ya, kelelahan mata yang disebabkan karena penggunaan device digital, itu kita sebut juga sebagai computer vision syndrome. Apa saja sih sebenarnya gejala computer vision syndrome itu gitu ya, yang kadang-kadang dikenali sebagai, saya ini sering sakit kepala loh dok, mata saya sering kabur loh dok, mata saya sering ada terasa sensasi yang mengganjal loh dok gitu ya. Kira-kira gejalanya apa saja? Kita lihat di sini gejalanya itu ternyata sangat bervariasi pemirsa ya. Ada yang gejalanya itu dalam satu hari bisa berkali-kali. Nah, itu kita sebut dalam gejalanya sangat bervariasi dalam frekuensi gitu ya. Lalu severitas, derajat. Ada yang memang bisa lihat gadget 4 jam, lihat komputer 6 jam, itu hanya kadang-kadang cuman matanya perih aja. Tapi ada yang sampai mual, ada yang sampai sakit kepalanya tidak tertahankan gitu ya. Lalu dari segi kuantitas, jadi dalam satu hari itu bisa banyak, bisa berkali-kali terjadi gitu ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda pemirsa untuk gejala-gejala di computer vision syndrome ini. Lalu gejalanya apa saja? Mungkin yang paling sering kita alami itu adalah mata lelah, nyeri kepala ya. Lalu yang berikutnya itu adalah mata berair. Lalu penglihatan ganda atau kabur. Ini penglihatan kabur ini bukan kita kabur berlari gitu ya, tapi penglihatannya buram gitu. Lalu penglihatannya bisa double gitu. Misalnya kita ngelihat dokter Naomi yang tadinya 1 tuh kok tiba-tiba jadi 2 gitu ya, itu namanya penglihatan ganda.
Kemudian mata kita pasti tidak nyaman, karena biasanya kalau sudah terjadi 4 hal di atas itu biasanya mata kita pasti tidak nyaman. Lalu mata kita kering. Apa sih sensasi mata kering yang paling sering kita rasakan? Ya, ini terutama pada pekerja-pekerja yang menggunakan ruang ber-AC cukup dingin, ya. Kemudian ada penggunaan device, glare dari komputer, dari gadgetnya yang cukup banyak gitu ya. Itu biasanya apa? Biasanya matanya memiliki sensasi seperti ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu berpasir di matanya. Itu biasanya tanda-tanda dari mata kering. Lalu ini yang paling sering tidak disadari, apa itu? Yaitu nyeri leher atau nyeri bahu. Dan ini yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Mereka biasanya datang ke kita itu dengan keluhan nyeri leher, nyeri bahu yang biasanya dikira, oh saya ini kayaknya darah tinggi deh dok. Oh saya ini kayaknya pegel-pegel deh dok. Oh ternyata setelah kita telusuri, ya biasanya setelah ditelusuri itu ternyata penggunaan device, gadget itu biasanya lebih dari 2 jam dalam 1 hari gitu ya. 2 jam ini bukan 30 menit bukan ya, tapi 2 jam itu memang durasi yang berturut-turut. Biasanya kalau kita suka scrolling IG gitu ya, itu sampai berjam-jam dengan posisi berbaring atau dan lain sebagainya, itu biasanya nanti pada akhirnya akan ada nyeri leher atau nyeri bahu. Baik. Dokter tadi kan ada beberapa gitu ya, Ya. Maksudnya ada mata kering, terus Betul. iritasi dan sebagainya. Tapi sebagai manusia gitu ya, punya berapa lama sih waktunya yang diberikan untuk normal gitu, batas normal kita ketika melihat gadget ini sendiri. Tapi tahan dulu dokter, nanti kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.